Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh kawan, kita kawal terus ya, kita upkan terus ya kasus pengedoran siswa SMKN Semarang ya, dengan TSK si siapa itu RZ ya. Sampai detik ini belum ada sidang etik. Padahal Kompolnas ya, atau Komisaris Kepolisian Komisi Kepolisian Indonesia ya, Muhammad Khairul Anam, sudah memantau langsung proses sidang etik terhadap oknum polisi yang mengedor pelajar siswa SMKN 4 Semarang ya, yaitu GRO berusia 17 tahun ya, di Mapolda Jawa Tengah Semarang. Tapi kok belum ada sidang etiknya, apalagi sidang pidananya 340 loh itu, dan jelas-jelas direncanakan loh itu. Gimana ini? Jadi Pak Anam menuturkan ya, Kompolnas perlu memenuhi undangan tersebut untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan transparan dan profesional. Wah ini transparan banget, tapi sudah lebih dari 2 minggu sidang kode etik aja belum dilaksanakan. Harus nunggu apa lagi nih? Pak Propam Jawa Tengah, halo. Segera dong diproses biar masyarakat tahu. Dan beliau juga menyebutkan Kompolnas juga perlu terlibat dan memastikan proses ya sidang etik berjalan serta memperhatikan putusan sidang etik itu, tapi sidangnya juga belum dilakukan sampai sekarang. Ya itu ya paling penting ya, karena harapan paling besar masyarakat atas sidang etik yang ada putusan yang maksimal kan, harusnya gitu. Nah, hanya soal putusan tapi juga soal konstruksi peristiwanya. Jadi sidang etik terhadap Aibda RZ ya, oknum polisi yang mengedor almarhum GRO, awalnya diagendakan pada pekan lalu atau minggu lalu, tapi ditunda dan dijadwalkan ulang sampai sekarang belum terlaksana ya. Kabitumas Polda Jateng juga menyatakan ya bahwa sidang etik pada pekan lalu ditunda karena penyidik masih melengkapi berkas perkara. Saya tahu kinerja kepolisian itu sangat luar biasa dan profesional. Jadi kalau hanya melengkapi berkas perkara aja 2 kali 24 jam, kalau niat itu pasti sudah lengkap semua. Tapi kenapa kok lebih dari 2 minggu belum lengkap juga? Itulah rakyat pada bertanya-tanya ya. Jadi penyidik Propam Polda Jawa Tengah ya masih melengkapi berkas perkara ya untuk sidang kode etik. Masih melengkapinya, kapan lengkapnya kita tunggu aja dan kita kawal terus ya. Ini pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ya. Dan dari Komisi 3 DPR RI juga sudah mengawal, sudah sampai DPR RI loh, dan dikawal oleh Komisi 3 DPR RI, tapi kok belum ada sidang kode etik, apalagi sidang pidananya. Kapan ini? Kok seolah-olah kak undur-mundur biar nanti lama-lama kan nggak viral lagi, terus rakyat terus pada padam kan gitu kan. Nyalakan, makanya kita nyalakan ya supaya hukum bisa tegak lurus ya. Jadi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ya, usai rapat dengar pendapat atau RDP bersama Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar di Senayan ya, Habibur Rahman awalnya menyoroti 2 hal penting ya dalam kasus ya. Pertama mengenai klarifikasi Polrestabes Semarang soal malam kejadian pengedoran yang disebut-sebut terjadi selawuran, padahal tidak ada. Ya. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku pengedoran. Nah, itu harus diperjelas lagi. Ya. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa pelaku pengedoran saat ini sudah ada di ruangan khusus, ada yang ada di tempat khusus selama 21 hari ya. Jadi ada double tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik ya, maupun dalam konteks pidana. Ya itu harus, karena etiknya itu paling enggak PTDH, dan pidananya itu jelas 338, 340, 351-nya di awal. Jelas, karena itu jelas pengedoran berencana, sudah tidak terbantahkan lagi ya. Oke, kita lanjut dan kita dengarkan Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3 DPR RI. Termasuk dari rekan-rekan media yang itu tadi disampaikan oleh anggota. Di antaranya yang terpenting adalah apakah malam itu terjadi tawuran atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku penembakan.
Nah, itu yang kita perjelas tadi ya, tindakan yang bukan hanya dari segi etik, ya, Propam yang sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap ya, juga sudah ditahan oleh di Reskrim. Semakin terang benderang bahwa memang di lokasi tersebut tidak ada tawuran seperti apa yang diklaim oleh Polrestabes di awal-awal konferensi pers. Nah, sehingga kami menilai bahwa Kapolrestabes telah melakukan tindakan obstruction of justice, penutup-penutupan fakta yang sebenarnya, sehingga karena adanya upaya penutup-penutupan terhadap fakta, kami menuntut agar Kepala Polrestabes ini tidak hanya bertanggung jawab seperti apa yang disampaikan di RDP, tapi pertanggungjawaban itu harus konkret. Pertanggungjawabannya adalah dia harus sadar diri bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap anggotanya yang melakukan tindakan sewenang-wenang tindakan, sehingga Polrestabes ini kami rasa harusnya dicat atau ya diminta secara hormat, karena tadi dia telah melakukan penutup-penutupan terhadap fakta. Itu kira-kira. Ya, setelah kami melakukan investigasi per hari ini, tanggal 7 Desember, kami telah mendatangi 2 keluarga, yang mana dari hasil temuan kami bahwa ternyata kedua korban ini dia tidak melakukan tawuran pada saat kejadian. Mengapa demikian? Karena korban ini merupakan anak yang sangat baik di lingkungannya, jauh sekali dari klaim kepolisian kalau mereka terlibat tawuran, ataupun pada saat kejadian pun yang perlu ditekankan adalah pada saat kejadian memang itu tidak ada tawuran di lingkungan tersebut. Nah, temuan kami juga bahwa si korban ini orang-orang yang jarang sekali keluar malam. Bahkan kami mendapatkan temuan menarik ketika salah satu korban itu keluar malam, keluarga korban itu sampai pernah mengunci pintu, sampai korban ini tidur di luar. Tandanya korban ini, keluarga korban ini adalah orang yang memang tegas untuk melakukan treatment terhadap anak-anak ya. Nah, itu kedua, di lingkungan juga korban ini merupakan orang yang baik, dia aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial, bahkan dia mengikuti kegiatan Karang Taruna di lingkungannya gitu. Tidak malam, kalaupun mereka keluar malam, kami rasa tidak ada hubungannya dengan kenakalan remaja gitu. Nah, kenakalan remaja juga itu harusnya jadi perhatian khusus dari negara gitu. Tidak kemudian mengklaim atau kami hitamkan korban. Nah, kemudian yang ketiga adalah kami semakin yakin gitu bahwa korban ini pada awalnya ya dia dari keluarga baik-baik. Bahkan salah satu korban itu sempat sebelum kejadian dia itu menelpon orang tuanya bahwa saya mau izin pulang terlambat, saya mau mengantar teman saya ke Gunung Pati. Nah, itu sebelum kejadian, kira-kira sekitar setengah jam sebelum kejadian itu korban menelpon orang tuanya. Itu jadi pertanda juga bahwa korban ini merupakan orang yang baik-baik dan sangat jauh dari klaim polisian bahwa dia terlibat tawuran pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah korban juga merupakan orang yang dia ini sebagai harapan keluarga gitu. Korban ini sebagai harapan keluarga karena salah satu keluarga korban ini dia dari keluarga yang yatim gitu ya, dan sehingga dia jadi maunya masa depannya cerah. Jadi kecil sekali potensinya untuk terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar sama kepolisian. Nah, itulah beberapa temuan yang saat ini kami temui ya di keluarga korban. Pertama, setelah kami lihat bahwa keluarga korban ini masih enggan untuk bertemu dengan siapapun karena sepertinya keluarga korban ini masih merasakan trauma yang mendalam. Dan yang kedua adalah sejak awal keluarga ini dia tidak mendapatkan perlindungan yang penuh dari